Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil hijrah, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil taubah, alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dua langkah yang pertama, pada kata yang paling indah selain memuja dan memuji kehadirat Sang Khalik alam semesta, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini masih mencurahkan berbagai macam nikmat-nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, yang mana Allah yang telah menciptakan bumi Aceh Darussalam, yaitu bumi yang kaya besar, makmur serta indah, laksana lempengan-lempengan syurga yang jatuh di permukaan bumi, baldatan thayyibah wa rabbul ghafur. Allah menciptakan langit, alhamdulillah. Allah menciptakan bumi, alhamdulillah. Yang mana Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Seandainya air laut kita jadikan sebagai tinta, pepohonan kita jadikan sebagai pena, sungguh tak sanggup untuk kita tulis nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat Allah yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena hadirin, tanpa dua nikmat tersebut maka kita tidak bisa berenang atau berkumpul seperti malam yang berbahagia ini. Selawat bermahkotahkan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada seorang pemuda pejuang agama Allah. Dia rela mengorbankan harta dan benda, dia rela mengorbankan nyawa, walaupun padanya banyak tumpahan darah, demi merebut satu bendera di kalangan kaum kafir laknatillah, yaitu bendera yang berlambang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pemuda padang pasir, pemimpin perang Sahara yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang dulunya diusir-usir, sekarang dicuri bagaikan permata. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah Islam sudah penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami kepada al-mukarram ayahanda Abu Umi ma'a keluarga beliau yang mulia, kepada dan guru yang masih bernaung di daya Bustanul Huda tercinta ini, yang saya hormati, kepada hadirin kaum muslimin yang akan dirindukan akan hembusan angin syurga. Hadirin, perhormatan saya yang teristimewa ialah kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang akan menilai kami dengan seadil-adilnya, tidak berpihak satu sama lain. Hadirin yang dirindukan syurga, Dewan Hakim yang mulia, era globalisasi yang ditandai dengan era perubahan, kemajuan maupun persaingan telah menghantarkan manusia untuk bersaing di alam arena peningkatan kualitas dan kualitas. Namun sangat disayangkan kebanyakan manusia, khususnya pemuda yang terlibat dalam persaingan yang tidak berpedoman dengan kitab suci yang telah memuat
lainnya, sehingga mereka berani membohongi diri demi mendapatkan prestasi. Dan hal yang serupa juga sering terjadi di kalangan pelajar yang berani membohongi diri demi meraih prestasi di sekolah, baik dengan cara menyontek, memanipulasikan data, bahkan menyuap temannya untuk mendapatkan segudang jawaban. Padahal hadirin dan tadi sadari mereka berada dalam kegelapan yang nyata karena tidak tahu arti penting ilmu pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka bermalas-malasan dalam belajar. Hadirin, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Oleh sebab itu hadirin, sebagai generasi penerus bangsa, bangkitlah jiwa kita, bangkitlah jiwa saya untuk mencari solusi melalui syarah singkat saya yang bertema ataupun judul Pemuda Sejati Berbekal Ilmu. Hadirin yang merindukan syurga Dewan Hakim yang mulia, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimiliki seorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dasarnya dia Tuhan sebenarnya. Namun sebaliknya, jika seseorang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam ini hadirin tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahawa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang yang berilmu dia tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendapatkan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendapatkan bahagia hidup di dunia dan akhirat haruslah mempunyai ilmu pula hadirin. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dari mana saja kita berada, tetap harus kita cari. Sekalipun di negeri Cina, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma wal muslim." Carilah ilmu walaupun di negeri Cina hadirin. Kaum muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang akan dirindukan akan hembusan angin syurga Allah. Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar, yaitu long live education. Maksudnya menuntut ilmu seumur hidup, tetapi dalam Islam seseorang menuntut ilmu haruslah diiringi dengan iman dan takwa. Sebab hadirin, dengan ilmu pengetahuan saja seseorang akan menjadi bebas hingga membuat dia sesat. Namun apabila ilmu pengetahuan yang diiringi dengan iman dan takwa, insya-Allah akan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakat di sekitar. Subhanallah hadirin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tidaklah tepat jika seseorang menuntut ilmu hanya untuk mencari ijazah, yang buntut-buntutnya hanya untuk mencari pekerjaan, untuk persyaratan melamar menduduki kursi untuk menjadi pegawai negeri, untuk mencari titel apapun, gelar apapun dan kehormatan apapun, agar manusia sedang, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang yang sudah mempunyai ilmu tikus. Apa itu ilmu tikus? Ilmu tikus tadi, ilmu yang mengrabati hak orang lain, hak fakir miskin, bahkan hak rakyat pun menjadi korbannya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik hadirin. Oleh karena demikian, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang dilandasi dengan iman dan takwa, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal dan harus memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita hadirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Dewan Hakim yang dirindukan syurga Allah. Ingat hadirin dan bayangkan hadirin dan renungkan hadirin.
mencapai cita-citanya. Kita tidak boleh berbalas-balasan dalam belajar. Sebagai penerbangsa pula, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita hadirin. Ada 10 hal hadirin yang tersia-siakan, ialah orang yang berilmu yang tidak pernah disebut-sebut namanya, ilmu yang tidak pernah diamalkan, pendapat benar yang tidak diterima, senjata yang tidak digunakan, mushaf yang tidak pernah dibaca, kendaraan yang tidak pernah dikendarai, serta benda yang tidak pernah dinafkahkan, ilmu dalam dada orang menghendak dunia, dan umur panjang yang tidak dimiliki untuk menghimpun menuju akhirat hadirin. Fakir keberatan hadirin, pikirlah sebelum bertindak hadirin. Oleh sebab itu hadirin, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa sejati yang berbekal ilmu, dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama hadirin, persiapkanlah diri kita mulai dari sekarang. Mari tingkat proses belajar kita bertanggung jawab, optimis, jujur, sungguh-sungguh dalam belajar, serta jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa sangat membantu kita dalam sebuah kesuksesan. Yang kedua hadirin, yang dirindukan syurga dan hakim yang ditunggu-tungguin bidadari di alam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, guru dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak. Akhlak dari ibu, karena dengan ilmu yang dimiliki mereka akan menjadi generasi yang al-ghaib, yang kuat, bukan generasi yang al-ghaib ataupun generasi yang lemah hadirin. Yang ketiga hadirin, remaja dan pemuda selaku generasi penerbangsa agar memiliki etika yang baik untuk dididik dan dibina, karena orang Inggris mengatakan duyung kedai sadar tomorrow, muda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Yang keempat hadirin, kenapa bisa boleh yang pengetahuan adalah kekuatan, dengan kekuatan itu kita dapat masa hidupnya. Lihatlah negara-negara yang telah memiliki teknologi yang tinggi seperti Amerika, Jepang, Jerman dan lain-lain. Dengan sebab mereka menguasai ilmu dan teknologi, mereka dapat menguasai dunia hadirin. Hadirin, menurut ayat di atas menerangkan, barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu hadirin. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Hanya sekian hadirin yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan atau intisari yang dapat kita fahami apabila kita giat belajar, rajin berusaha, benar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjadikan. Namun jika remaja dan pemuda malas belajar, tidak berusaha dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No can you have a bad? Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan hadirin. Sediakanlah waktu untuk bertobat, karena itu sumber hikmah. Sediakanlah waktu untuk berpikir, karena itu kunci kesuksesan. Sediakanlah waktu untuk mengaji, karena itu dapat menenangkan jiwa. Sediakanlah waktu untuk kegembiraan, karena itu mudah selalu. Hadirin, sediakanlah waktu untuk beriman, karena itu adalah itu dari segala kerendaman jiwa kita. Jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita mampu bersaing dalam belajar, memperoleh prestasi, menjadi tujuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Semoga kita menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sebagai santri anak rantauan tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, karena anak rantauan pada pulang sebelum sukses, pergi karena cita-cita, bertahan demi keluarga. Anak rantauan dilarang galau hadirin. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting pelan-pelan hadirin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun kesilapan atau kekurangan, mohon maaf. Uzurna qala wa tanzurna qala. Hadallahu wa yakum ajmain. Ini ta'ala bukan sembarangan kalam. Ini ta'ala bukan dari Pak Saleh. Ini salam bukan sembarangan salam. Ini salam dari anggota kabilah Balikus Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi
Kata